Sahabat setia Gomori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 23 Agustus 2024. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman yang sangat-sangat dahsyat dan indah yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gomori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingat sekali akan tembang lawas yang mama saya suka sekali nyanyi lagu ini. Nyanyian lagu dari Pance Pondak. Lagunya yang mengatakan begini. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menerpa diri. Terkadang tak sadar bibirku ini menyebut dan memanggil namamu sayang. Pertama kali di dalam hidupku ini menyayangi dirimu. Asik ya. Yang pertama di dalam hidup ini apa? Merindukan kekasih. Maka pertanyaan yang boleh juga kita buat, yang pertama kali ketika kita baru bangun dari tidur, apa yang kita buat? Ambil handphone, matiin alarm, lanjut tidur lagi, atau kita yang pertama kali kita buat ketika kita bangun, kita membukanya dengan tanda salib dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama kali. Sahabat setia Gomori yang dikasihi Tuhan, ada 3 kelompok masyarakat yang suka disebut dalam kitab suci, yakni orang-orang Farisi, orang Saduki, dan kelompok para ahli Taurat. Mereka ini siapa sih? Orang Farisi adalah kelompok masyarakat penganut murni agama Yahudi. Kelompok ini memusatkan perhatian pada masalah agama. Mereka menjalankan hukum Taurat secara rinci dan cermat. Orang Saduki siapa itu? Mereka para bangsawan, para aristokrat, tuan-tuan tanah. Dan mereka ini termasuk dalam majelis mahkamah agama yang disebut Sanhedrin. Dan yang terakhir adalah ahli Taurat. Kelompok ini adalah kelompok cendekiawan Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam mempelajari hukum-hukum dalam Taurat. Mereka juga termasuk dalam majelis Sanhedrin dan terlibat secara politis. Ketiga kelompok ini
waduh, sering banget dalam kitab suci berseteru bersoal jawab dengan Yesus karena mereka terusik kehadiran Yesus. Suka akhirnya memporak-porandakan tatanan kehidupan religius mereka. Bahkan banyak para pengikut mereka yang akhirnya beralih meninggalkan kehidupan imam-imam itu untuk mengikuti Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah ada seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus dengan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jelas sekali ini ngetes. Orang dia ini ahli Taurat, kok tanya-tanya sih sama Yesus yang guru. Yang cuman guru bukan ahlinya. Namun Yesus memang sangat luar biasa. Di tengah banyaknya hukum dalam Taurat, yakni ada 613 hukum, ada yang paling utama itu yang mana dari 613? Dari jumlah yang terbilang banyak itu, Yesus mengutip doa yang penting dalam agama Yahudi yang disebut dengan Shema Israel. Referensinya dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Maka inilah hukum yang utama dan pertama, mengasihi Allah kita. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan yang utama itu, maka saya nggak katakan yang kedua deh, tetapi yang sama dengan yang tadi itu. Yesus mengutip dari kitab Imamat 19 ayat 18. Yesus katakan, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Inilah hukum yang utama dan yang pertama, hukum yang terbesar dalam seluruh Taurat, yang bisa membingkai, merangkum seluruh Taurat melalui kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap budimu, dengan segenap kekuatanmu, jiwa ragamu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya, ada yang namanya salib. Salib itu terdiri dari dua kayu, yang satu melintang secara horizontal, yang satu melintang secara vertikal. Maknanya indah. Yang vertikal melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Sudahkah aku sungguh mencintai Tuhan? Dan jangan lupa, salib juga ada kayu melintang yang horizontal, yang melambangkan hubungan kita dengan sesama. Tidak cukup hanya hubungan kita dengan Tuhan, kalau gitu hanya menjadi kayu tegak saja. Tidak cukup juga dengan hanya mencintai sesama manusia saja, karena itu hanya kayu yang malang secara horizontal saja atau minus saja. Namun akan menjadi salib yang menjadi keselamatan untuk kita kalau kita melakukan cinta kepada Tuhan dan ungkapan bakti cinta kita kepada Tuhan dengan mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Sudahkah kita lakukan itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.